Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya kasih penyertaan Tuhan tetap ada dan nyata dalam hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita memulai ibadah online kita pada hari ini. Bersama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa atas setiap hidup kami Tuhan. Masalah boleh ada, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan mau datang Tuhan Yesus, sekalipun kami berada dalam ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan tetap nyata sama, ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci Tuhan. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kau sungguh berharga Tuhan atas setiap hidup kami, dan berharga, sungguh besar pengorbanan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terima kasih. Yes Bapa. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari dengan senang hati angkat pujian ini, katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Yesus. Dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Yesus. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Yes Tuhan, namamu besar Tuhan, nama yang layak kami puji, nama yang layak kami tinggikan. So, hari ini kami mau siap memuji dan meninggikan namamu lebih sungguh lagi. Berkaryalah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan.
Kita mau siap lebih bersuka cita lagi, amin. Saya mulai tangan-tangan yang dilambaikan ke kamera. Oh, haleluya, puji Tuhan. Come on, tiba saatnya. Yes. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, yes, menyatakan keselamatan dari Allah yang jujur dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, katakan pujian, pujian dan kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, amin. Lebih semangat lagi, amin. Yes. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang jujur dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Katakan lebih sungguh, keselamatan dari Allah yang jujur dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, oh pujian, yes, haleluya, kemuliaan bagi Dia selamanya, kemuliaan bagi Dia, come on, kemuliaan bagi Dia, yes, kemuliaan bagi Dia selamanya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Yes, pujian yang sungguh memberkati kita. Kita mau sambung pujian kita, karena setiap kita percaya adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, umat-umat yang dilimpahi Tuhan, amin. Amin, aku diberkati, come on. Yes, haleluya. Bersama kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on, yeah, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Alasanku, alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman ku katakan, aku diberkati, yes, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Sempurnalah anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih dahsyat. Yes. Haleluya, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh besar Tuhan Yesus penyertaan-Mu atas setiap hidup kami. Sungguh nyata Tuhan Yesus kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami, jemaat-Mu adalah jemaat yang diberkati. Jemaat-Mu adalah jemaat yang dilimpahi Tuhan Yesus. Kau Bapa yang sungguh luar biasa Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada, selalu nyata atas setiap kami Tuhan. Yes Lord. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Yes Lord. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita mau imani pujian ini. Kita mau pujian dari awal dengan senang hatimu katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
mukjizat, mukjizat, pemulihan Tuhan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu atas setiap kami nyata Yesus. Kau Allah yang kami andalkan Tuhan, Allah yang kami percaya Yesus. Kau sumber kekuatan, sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan setiap hatimu katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Yesus. Oh Tuhan, sumber pengharapan Tuhan, Kau sumber kedamaian kami Yesus. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan setiap hatimu, dengan imanmu katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Yesus yang kami percaya Tuhan, sumber Tuhan kekuatan kami Yesus. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian kami Bapa. Oh Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan Yesus. Satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang kekasih. Pada saat ini kita sudah ada di minggu kelima, di bulan yang pertama, ya. Sudah 5 minggu kita boleh jalani itu semua anugerah Tuhan bagi kita semua.
dan kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada hari-hari ini oleh karena kemurahan Allah. Dan kalau kami boleh ada di minggu kelima ini semuanya oleh anugerah Tuhan. Bapak, sekalipun kami online tetapi kami tahu firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berfirmanlah Tuhan, kami menjadi pelaku kebenaran firman dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang tidak sadar bahwa ini benar-benar masa akhir zaman. Kita melihat bagaimana bencana-bencana alam itu terjadi dan Tuhan perhatikan. Minggu lalu saya khotbahkan, perhatikan keadaan kita. Oleh karena itu kalau kita sudah memperhatikan keadaan kita akan memperhatikan tanda-tanda zaman. Bagaimana kita hidup. Tema saya adalah masa penampian. Bapak Ibu, penampian itu bukannya masa yang dimana kita tidak ada persoalan. Penampian untuk orang Indonesia bukan pakai seperti begini. Tapi di Israel adalah menggunakan garuk ya. Nah, seperti skop gitu. Tapi bukan yang gigi 3, garpu. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang menarik yang Yesus sampaikan bukan saja kepada Petrus tetapi kepada kita juga. Kita membaca daripada Lukas pasalnya yang ke 22 ya, Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perkataan Yesus kepada murid saat sedang makan malam menjelang Yesus akan disalibkan. Yesus mengingatkan, dikatakan bahkan di dalam ayatnya yang ke-29, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapa menentukan bagiku. Banyak kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk dalam tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan berkata bahwa dia punya hak untuk menentukan kerajaan Allah. Tetapi ketika kita lihat kok Tuhan punya hak, kenapa Tuhan izinkan iblis menuntut menanti kita? Ini dia. Sekali lagi, iblis menuntut untuk menampi kita. Simon, dikatakan Yesus tidak memanggil Petrus, tetapi iblis itu Yesus memanggil Simon. Kenapa? Karena manusia yang masih hidup lama itu akan terus banyak dituntut oleh iblis. Dikatakan iblis menuntut, iblis pendakwa, iblis mencari kesalahan orang percaya. Nah, ini harus dijalani. Sekali lagi, proses iblis menuntut. Apakah engkau dan saya adalah manusia yang lama atau manusia yang baru? Manusia yang lama masih hidup di dalam daging, masih hidup khawatir, masih hidup di dalam ketidakpercayaan, masih mudah kecewa, putus asa, berniat bunuh diri, merasa tidak berharga. Ingat, itu adalah dakwaan iblis. Nah, masa penampian adalah masa di mana serangan atau pekerjaan setan diizinkan Allah. Ayub pernah mengalami masa penampian di mana Ayub dituntut agar Ayub dihancurkan ekonominya, kesehatannya, keluarganya. Tetapi lihat, itulah pekerjaan iblis. Hari ini iblis pun sedang menuntut kita. Bagaimana iblis kita, sistem daripada iblis adalah kita ini menghadapi tekanan. Ya, orang yang bekerja tekanannya banyak. Orang yang berusaha tekanannya banyak. Keluarga banyak tekanan hari ini. Ekonomi yang sulit membuat orang rasanya tertekan dan frustasi. Bapak Ibu, bukan itu saja. Kita digoncang, sudah ditekan, digoncang lagi dengan berbagai macam fitnahan. Kita sekarang ini berada pada zona tidak nyaman. Banyak orang percaya mulai merasa bahwa hidupnya tidak ada artinya. Dan saat ditampi, iblis skop kita, iblis izinkan kita naik. Dan saat kita naik, tiba-tiba kita jatuh kalau kita tidak di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kenapa? Yesus berkata, iblis telah menuntut. Hari ini iblis sedang menuntut. Engkau mengalami tekanan. Kita mengalami satu keadaan di mana kita digoncang. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita naik. Tapi saat kita jatuh, saat ekonomi kita jatuh, kesehatan kita merosot, adakah kita tahu bahwa saat inilah sedang membuktikan apakah saya sebagai gandum yang memberi nilai atau ilalang yang akan dibuang oleh Tuhan?
Oleh karena itu Yesus berkata, ketika iblis menuntut, Allah nggak diem. Kalau engkau merasa Allah diem saat ini, engkau belum kenal siapa Yesus. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai forever. Tidak hanya hari ini, tapi sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu Yesus berkata, aku berdoa. Ketika iblis nuntut, Yesus tidak diam. Yesus berdoa untuk kita. Ketika iblis ingin hancurkan kita, ketika kita ditekan secara ekonomi, ketika kita ditekan secara fisik, sekarang kita ditekan begitu berat hidup kita. Ingat, Yesus tidak biarkan kita. Bahkan dalam Roma pasal 8, iblis adalah pendakwa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34, ya, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia bangkit, telah duduk di sebelah kanan Allah dan Bala menjadi pembela bagi kita. Dalam sebuah pengadilan, pembela itu akan membela kita ketika jaksa menuntut kita. Hari ini Allah mau, ketika engkau ditekan, ketika engkau dan saya menghadapi goncangan, ketika engkau dan saya seolah terhempas, tidak ada jalan keluar, begitu beratnya hidupmu, tahukah engkau Tuhan berdoa untuk kita supaya iman kita tidak menjadi goyah, supaya keyakinan kita tidak berubah. Kita melihat bagaimana orang-orang yang bertahan ketika dia dihempas, ketika dia kehilangan segalanya. Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah, penganiayaankah, sampar perang atau apapun, tidak ada yang bisa. Karena apa? Yesus pembela bagi kita. Oleh karena itu orang Kristen, kenapa hari ini kita mudah jatuh? Kenapa orang kita mudah kecewa? Kenapa kita mudah patah semangat? Ada 3 kuncinya. Kenapa kita mudah menjadi jatuh? Yang pertama, kita tidak sadar karena ini masa penampian. Bapak Ibu, sadarkah ini kita masa penampian? Iblis sedang bekerja. Lihat bencana, lihat virus corona, ekonomi yang begitu membuat orang merasa, aduh Tuhan ini terlalu berat. Tuhan izinkan. Tuhan mau kita orang Kristen. Dan iblis sedang lihat mana yang murid iblis, mana yang murid Kristus. Melalui masalah dia akan teruji. Bapak Ibu, saya pernah mengalami, di mana Bapak Ibu tahu 2010 saya alami satu stroke yang berat. Saya susah bicara, saya susah ngomong, saya susah berjalan. Saya tahu itu masa penampian. Karena itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ngikutin emosi semua saya sudah rela tinggalkan. Tetapi saya tahu iblis selalu menuntut dan menuntut. Ketika saya ada di IGD, hati saya selalu berkata, ku sembah kau, tak dapat ku balas kasihmu. Bukannya kita di tengah hempasan ini, bukan kita berkata kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tetapi saat ini adalah waktunya kita mau berkata, Tuhan, aku akan keluar seperti gandum yang berisi, yang untuk bisa menjadi berkat. Bukan kita tidak sadar ini masa-masa kita santai. Tidak, gunakan waktu, lihat tanda zaman. Ya, ketika saya sakit saya cuma ingat 3 hal. Kalau Tuhan mau sembuhkan, gak ada yang mustahil, mujizat itu masih ada. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan saya alami itu, ada kekuatan. Kuat ngadapin masalah, kuat ngadapin persoalan. Karena apa? Dia pembela kita, dia Allah Immanuel. Yang ketiga, kalau Tuhan bilang selesai melalui penyakit ini saya harus pulang, ya saya tahu ke surga saya pulang. Ngapain kita harus galau, kecewa, putus asa? Ingat, ini masa penampian, bukan masa main-main lagi, bukan masa kecewa, putus asa. Masa kita membuktikan saya adalah gandum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita mudah jatuh? Yang pertama, karena kita tidak sadar ini masa penampian. Yang kedua, kita tidak berdoa dan kita tidak berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan, berapa banyak kita malas berdoa ketika pandemi ini. Berapa banyak kita tidak berjaga-jaga. Kita hanya berjaga secara jasmani, hand sanitizer, ya. Kita pakai detol, kita mandi semuanya dengan bersih pakai masker. Itu tidak salah, tetapi rohanimu bagaimana? Itulah yang menentukan.
Saya dalam beberapa hari ini, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, ada pendeta GPIA meninggal karena COVID. Saya kenal baik istrinya teman saya. Ya, dia berkata, "Ibu, pagi Bapak masih oke, tetapi siang tiba-tiba Bapak dipanggil Tuhan pulang." Kita nggak tahu, makanya berdoa dan berjaga supaya engkau jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa engkau banyak dicobai? Karena engkau tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Yang ketiga, kita tidak biarkan Allah Immanuel bersama dengan kita. Kalau Allah ada bersama dengan kita, maka kita berkata, kalau kita Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan hari ini, engkau sadar ini masa penampian, engkau tidak akan biarkan dirimu jatuh. Bapak Ibu, kita lihat tujuan Tuhan izinkan kita ditampi supaya kita sadar. Sadar, bukan hanya dengar firman, tapi lakukan firman. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau engkau hari ini beriman, saya sembuh, jadilah sesuai imanmu. Tapi kenapa saya sudah berdoa, saya sudah beriman? Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bapak Ibu, yang kedua adalah membentuk kita semakin kenal Tuhan. Ayub berkata, dari kata orang aku kenal Tuhan. Tapi melalui tampian itu, melalui krisis ekonomi, melalui kesehatannya, masalah dalam keluarganya, seolah Ayub hancur. Tetapi seketika Ayub kenal Allah, Allah pulihkan segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu hari ini, di masa-masa penampian ini, kita melihat Bapak Ibu, ya, banyak sekali banjir, banyak sekali bencana alam, gunung-gunung mulai menunjukkan tanda-tanda. Ada satu teman saya, anaknya di ICU. Lehernya sudah dibolongin karena COVID. Hari ini saya mau bilang, kita tidak tahu virus itu. Kita tidak bisa berkata virus itu ada pada A, pada B, pada C. Tetapi kita harus waspada. Kita pakai masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak. Seperti itulah kita mau sehat, kita minum vitamin. Tetapi bagaimana dengan kerohanian di masa penampian ini? Di masa penampian ini Tuhan sedang izinkan iblis menampi Anda dan saya. Disekop, diangkat, dibanting. Apakah engkau berisi atau engkau terbang sebagai gabah? Hari ini masa penampian. Yang mau kuat, mau beriman, setialah dengan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ya, sebab Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan Tuhan. Oleh karena itu anak Tuhan hari ini, akhir zaman ini, ini masa penampian, masa kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlambat untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ada waktu untuk kita mencari Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah, di masa penampian ini, bukan waktumu dan saya untuk lengah. Tetapi bangunlah di atas iman yang teguh. Yang kedua, banyak doa dan berjaga. Sadar, ini waktu saya berdekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah Tuhan pembela Anda bersama dengan kita. Kita akan nyangkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ingat Allah pembelamu, ini masa penampian. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana
Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Bukan saja jemaat tetapi hamba-Mu juga. Ingatkan masa ini masa penampian, di mana iblis menuntut agar kami jatuh. Iblis menuntut agar kami tidak meraih kerajaan Allah. Tetapi hari ini kami berterima kasih kalau Tuhan ajar kami untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Menyadari bahwa ini adalah masa penampian. Iman kami kuat dan ajar kami menyadari Allah Immanuel sebagai pembela yang siap menopang kami. Hamba berdoa melihat tanda-tanda zaman. Ajar hamba dan jemaat menyadari bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh karena itu Tuhan, ketika ekonomi kami susah, ketika kami menghadapi sakit penyakit, ketika doa kami belum dijawab, ingatkan kami, ini masa-masa penampian. Ini masa di mana kami menjadi gandum, bukan menjadi ilalang. Hamba berdoa kalau ada pekerjaan jemaat, usaha jemaat yang seolah terhempas, ingatkan Tuhan Immanuel tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Berkati yang bekerja usaha, yang sekolah, berkati masa depan jemaat-Mu dengan kesehatan yang daripada Tuhan, bungkus oleh darah Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Jokowi, Tuhan tolong supaya Indonesia boleh penuh kemuliaan Allah. Hikmat Tuhan turun. Diberkati para pelayan-Mu, baik itu guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, baik itu pemusik, baik itu WL singer, baik itu pelayan perjamuan, baik itu para hamba-hamba-Mu, maupun seluruh aktivitas Tuhan. Hamba serahkan mereka, ingatkan mereka, masa penampian kami harus semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami berdoa untuk para lansia, berkati para lansia, berkati anak sekolah minggu, berkati pemuda dalam pergaulan, dalam kehidupan mereka, anak remaja, berkati dalam studi, dalam masa depan mereka. Untuk Bapak Ibu, Tuhan berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.